Orang yang beriman kepada takdir dengan benar itu akan memberi motivasi untuk menempuh sebab. Jadi kalau ada orang yang bertawakal kepada Allah kemudian dia tidak menempuh sebab, itu tidak benar imannya kepada takdir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan dua taufik kebaikan atau sejumlah nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat kita diberikan kesempatan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuhnya. Dan ini nikmat yang sangat agung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang hari ini mendapatkan keuntungan usaha 1 triliun, tapi tidak mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, itu tidak ada apa-apanya dengan orang yang mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian nikmat yang kedua, kita dapat sholat subuh berjamaah. Dan ini pun nikmat yang sangat agung karena pahalanya besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya manusia tahu tentang pahala yang diberikan Allah untuk orang yang menunaikan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, tentunya mereka akan mendatangi walaupun harus merangkak. Ini menunjukkan pahalanya besar. Dan nikmat yang ketiga, kita diberikan taufik hidayah. Kita duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah majelis yang sangat agung. Yaitu majelis yang didoakan oleh para malaikat. Majelis yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard wal hut fi jawfil ma wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di dasar air, dan
semut-semut yang ada di sarangnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Jadi majelis ini majelis yang didoakan malaikat. Malaikat berkata, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, rahmati mereka. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia bagi setiap insan, bagi setiap mukmin. Ketika kita di pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Utsman bin Affan dan kita bisa menunaikan ibadah yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi. Di kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk membawakan judul, tadi judulnya adalah semua mengalir dengan takdir. Permasalahan takdir ini permasalahan yang sangat luas untuk kita bahas. Termasuk juga bagian ilmu yang sangat dalam. Tapi kita akan bahas sesederhana mungkin dalam waktu 30 menit. Yang pertama, kita harus mengimani al-imanu bil qada'i wal qadar ruknun min arkanil iman. La yasihu imanu rajulin bidunil imani bil qada'i wal qadar bidilalatil kitabi was sunnati wal ijma'. Catatan yang pertama bahwa beriman kepada takdir adalah merupakan rukun di antara rukun iman. Tidak sah iman seseorang tanpa beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar. Dan ini tentunya bagian terpenting bagi setiap kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya, telah menetapkan semua takdir manusia, artinya ketetapan. Oleh sebab itu, dalam satu kisah tentang masalah takdir yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, yaitu Sahih Muslim, dalam bab iman, di hadis pertama dalam bab iman itu disebutkan sebuah kisah tentang masalah takdir, yaitu muncul satu sekte yang menyimpang tentang masalah takdir, yaitu yang berada di Basrah, yaitu di kota Irak atau di negeri Irak. Muncul pemahaman yang berasal dari seorang Nasrani namanya Susan. Kalau di Indonesia Susan perempuan ya. Namanya Susan. Kemudian pemahaman ini diambil oleh seorang tokoh min ahli bid'ah, yaitu namanya Ma'bad al-Juhani. Kelompok ini mengatakan al-amru unufun, anallaha ta'ala la ya'lamu syai'an hatta yaqa'a, yaitu satu sekte yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu, yaitu munkirul ilmi, yang mengingkari ilmu Allah muncul. Maka berangkatlah kedua tokoh dari kota itu, yaitu namanya Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya ibnu Ya'mar, alimani min ahli Basrah, dua alim dari ahlu Basrah. Padahaba
ila Makkah li ajli umrah wal hajj wa li ajli su'al an hadhil mas'alah. Maka keduanya berangkat sekalian menunaikan haji dan umrah, sekalian ingin bertanya kepada orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Maka bertemulah dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi ketemu dengan Abdullah ibnu Umar. Maka beliau berdua menyebutkan bahwa di negeriku, di kampungku, di kotaku telah muncul orang yang mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf artinya penisbatan bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Maka Abdullah bin Umar berkata dengan mengucapkan dua pernyataan, dua statement untuk mereka. Beliau mengatakan lastu minhum wa laysu minni. Kata Abdullah bin Umar, mereka bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari mereka. Jadi Abdullah bin Umar menilai mereka kafir karena mengingkari ilmu Allah. Jadi dianggap kafir, mukhrij an millati dinil Islam. Lalu statement yang kedua dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Lau an ahadahum anfaqa dhahaban misla Uhudin ma qabalallahu hatta yu'mina bil qada'i wal qadar." Maka Abdullah bin Umar menyatakan pernyataan yang kedua, seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka menginfakannya, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Faqala fa inni sami'tu an abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kata Abdullah bin Umar, seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amal mereka. Jadi dianggap kafir. Ya, dianggap kafir dan amalnya tidak akan diterima. Lalu beliau mengatakan, karena aku mendengar dari bapakku bahwa Nabi SAW bersabda, yaitu hadis Jibril ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, habarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi di sini menunjukkan orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar adalah kafirun mukhrij an millati dinil Islam. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah urgen. Kemudian yang kedua, wala tatimmu imanu rajulin bil qada'i wal qadar hatta yu'mina bi arba'a maratib. Kemudian yang kedua, tidak dikatakan orang itu beriman kepada qada dan qadar sehingga ia beriman kepada 4 perkara. Jadi seseorang, antum tidak dikatakan beriman kepada qada dan qadar, tidak dikatakan iman kepada takdir sehingga beriman kepada 4 perkara, yaitu al-iman bil ilmi wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Beriman kepada takdir wajib kita memahami 4 tingkatan ini.
Yang pertama adalah al-imanu bi ilmillahi al-kamil asy-syamil al-muhitu bi kulli syai'in bi anna Allah ta'ala alimun bima kana wa bima lam yakun. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu. Jadi beriman kepada ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu Allah. Ilmu Allah yang mana? Yaitu ilmu Allah al-kamil. Ilmu Allah yang sempurna. Yang dimaksud adalah ilmu Allah itu la yusbaq bijahlin wa la yalhaqu binisyan. Ilmu yang tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak diakhiri dengan lupa. Ilmu yang sempurna. Asyamilu al-muhitu bi kulli syai'. Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang luput bagi Allah. Yang artinya kita meyakini anallaha ta'ala alimun bima kana wa bima lam yakun. Wa ma lam yakun walau kana kaifa yakunu. Allah itu tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak akan terjadi bagaimana kalau itu terjadi? Allah itu tahu. Jadi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah itu tahu dari hal semua makhluknya. Jadi Allah Ta'ala ilmunya mendahului segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah Ta'ala tahu. Bahkan Ustaz Abu Qatadah akan ngisi di Masjid Utsman bin Affan, dan ini pertama kali saya ke sini. Udah ada dan Allah tahu ya tanggal berapa, akan kajiannya jam berapa, kemudian materinya apa, Allah tahu. Allah tahu tentang seluruh makhluknya, tentang jatuhnya daun-daunan gitu, kemudian tumbuhnya biji-bijian. Ya, dikatakan al ilmu as-sabiq likulli syai'in, yaitu ilmu yang terdahulu kepada segala sesuatu, yaitu dinamakan ilmu azali. Allah tahu kalau Abu Bakar akan menjadi pendukung beriman pada Nabi SAW. Allah tahu kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dia adalah kafir dan menjadi penolak Nabi SAW. Allah tahu kalau Fir'aun laknatullah itu akan menjadi penolak dari dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini yang dinamakan ilmu Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan tentunya ayat-ayatnya sangat banyak, tapi bukan makomnya kita merinci gitu ya. Yang kedua adalah al-imanu bil kitabah. Iman kepada kitabah. Anallaha ta'ala qad kataba maqadira al-khalaiq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua ketetapan-ketetapan makhluknya. Yaitu 50 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kolam. Kemudian Allah berfirman dan berkata, ya kolam uktub. Faqala kolam ma aktub qala maqadirah khalaik. Artinya Allah menciptakan kolam. Kolam ya alat tulis. Kemudian Allah berkata, ya kolam uktub, wahai kolam tulis. Maka kolam menjawab, ma aktub, apa yang saya tulis? Qala maqadira al-khalaiq, yaitu ketetapan-ketetapan makhluk, yaitu fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Ya, lauhil itu ya,
Kalau bahasa Indonesianya papan tulis ya. Tapi kita tidak mengetahui secara pasti sifat dan bagaimananya karena Allah tidak merinci di dalam Quran ataupun dalam hadis. Kita beriman saja seperti itu. Artinya semuanya telah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya penetapan takdir, ada takdir azali yaitu di Lauhil Mahfuz. Ada takdir umri, ada takdir hauli, ada takdir yaumi. Bahwa ketetapan-ketetapan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir yaumi ya. Apa yang kita akan lakukan dalam setiap hari dari mulai kita mungkin ya membuka kedua mata kita ya, sampai kita terpejam lagi, itu udah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita akan lakukan, rezeki kita berapa. Ya. Jadi kalau hari ini antum melakukan apa saja, apa yang akan didapat sesuai yang telah ditulis oleh Allah taala. Berapa untung antum sekarang jualan, berapa ruginya kalau terjadi kerugian, yang sakit hari ini, yang sembuh hari ini, itu udah ada semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Takdir tahunannya yang dinamakan takdir hauli, yaitu setiap malam Lailatul Qadar ditetapkan, ketetapan manusia. Takdir yang ada di alam rahim, ketika di alam rahim kita dicatat ya, itu 4 perkara ya, ajalnya, umurnya, rizkinya, celaka dan bahagianya udah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman ini semuanya. Yang ketiga adalah kita beriman kepada masyiah. Artinya adalah masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Semua yang terjadi karena iradah Allah, karena kehendak Allah, masyiah Allah. Yani makhlukatuhu tahta masyiatihi. Semua makhluknya tahta mulkihi wa tahta tasarrufatihi wa tahta masyiatihi. Semua makhluknya, semua hambanya di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya, di bawah kepemilikannya, dan di bawah kehendak Allah. Dalam bahasa masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Imannya Abu Bakar terjadi karena masyiah Allah, dan kufurnya Abu Jahal terjadi dengan masyiah Allah, yaitu masyiah kauniyah, iradah kauniyah. Ya. Semuanya tahta masyiatillah. Ya. Kita mengimani juga manusia punya kudrah, punya masyiah. Manusia punya kemampuan dan manusia punya masyiah. Tapi masyiah manusia tahta kudratihi wa masyiatihi. Tapi manusia itu di bawah kudrah dan masyiahnya. Nah, yang keempat yaitu apa? Al-imanu bil khalqi ma siwallahi wal makhluk. Yaitu kita beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Selain Allah adalah makhluk. Manusia jasad fisiknya diciptakan Allah dan perbuatannya pun diciptakan Allah. Di mana Allah Ta'ala itu menciptakan kita dan menciptakan apa yang diperbuat oleh kita. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iman kepada takdir, 4 tingkatan. Nah, lalu apa buah dari iman kepada takdir? Ini bahasan yang tadi. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu.
semuanya akan dimudahkan sebagaimana penciptaan Allah dan takdir Allah. Ya. Beriman kepada takdir itu beriman kepada 4 tingkatan tadi. Tidak dikatakan beriman sehingga beriman kepada 4 tadi. Nah, apa hikmah kita beriman kepada takdir? Yang pertama, beriman kepada takdir itu membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah dan membimbing kita untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi membimbing kita agar kita menjadi ahlu tauhid. Bagaimana itu? Kita akan sebutkan urutannya. Orang-orang yang menyimpang, yaitu sejumlah orang-orang Majusi, itu dikatakan bahwa ilah itu ada 2. Ada ilah dulumat, ada ilah nur. Yaitu ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta kejelekan. Maka mereka mengatakan ilah itu ada 2, musyrik. Maka ada istilah Qadariyah Majusiyah, Qadariyah yang seperti Majusi. Tapi kita sebagai orang beriman bahwa yang menciptakan baik adalah Allah dan yang menciptakan jelek adalah Allah. Walaupun kejelekan yang Allah ciptakan bukan syarrul mahad. Kejelekan yang Allah ciptakan bukan semata-mata jelek, tapi jelek yang di belakangnya ada hikmah dan ada kebaikan. Maka tidak dikatakan syarrul mahad. Yang menciptakan syaitan adalah Allah. Yang menciptakan musibah adalah Allah. Ya, itu kan jelek bagi kita. Tapi kejelekan yang Allah ciptakan tetap bagi orang beriman di belakangnya ada hikmah. Contoh, kalau antum, kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis sehingga ada orang yang tergoda dengan iblis? Tetap ada hikmahnya, karena dengan adanya iblis itu orang beriman jadi bertambah imannya dan jadi besar pahalanya. Ada nilai jihad, yaitu yang dinamakan dengan jihadus syaitan. Allah Ta'ala menciptakan musibah, Allah Ta'ala menciptakan kejelekan. Maka bagi orang beriman, musibah itu nikmat karena menghapus dosa dan mengangkat derajat ketika orang itu sabar. Ya. Jadi orang beriman mengimani baik dan buruk diciptakan Allah. Ini adalah beriman kepada takdir, menuntun orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, beriman kepada takdir itu akan membuahkan syaja'ah rujulah wa khasatan fil jihad wa fi da'wati ilallah. Orang yang beriman kepada takdir, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menanamkan orang pemberani, syaja'ah rujulah, la yakhafu min kasratil adadil adu wa la yakhafu min quwwati al adu. Orang yang beriman kepada takdir itu tidak akan takut dengan seberapa jumlah musuh dan tidak akan takut dengan seberapa kuatnya musuh. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena orang yang beriman kepada takdir itu dia tahu bahwa mati hidup ditetapkan Allah. Jadi kalau antum ke medan jihad itu tahu, walaupun orang kafir bermaksud membunuh kita, membuat rekayasa kepada kita,
ketika Allah belum mentakdirkan kita akan meninggal di saat itu, maka itu tidak akan terjadi gitu. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW menasihatinya, beliau mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, seandainya manusia dan jin berkumpul bersekongkol untuk memberikan nikmat kepadamu, maka mereka tidak bisa untuk memberikan nikmat kepadamu kecuali yang Allah telah takdirkan bagimu. Dan sebaliknya, seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memudaratkanmu, membunuh atau membuat rekayasa agar kamu dalam usahanya tidak beruntung dan sebagainya, maka mereka tidak akan bisa kecuali jika Allah telah menetapkan kepadamu. Maka orang yang beriman akan kuat di medan jihad, akan kuat berdakwah. Kenapa? Karena dia meyakini segalanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rujulah syaja'ah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ketika mereka apa? Berjihad. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah husulu tuma'ninah, tuma'ninatul qalbi wa adamul hasadi. Orang yang beriman kepada takdir itu akan tumakninah hatinya, tenang ya. Plus juga dia tidak akan ada iri dan hasad. Ya, kalau antum dagang, bikin toko atau bikin kedai apa itu namanya, jualan ini, tiba-tiba di sana ada orang. Kan kalau orang yang tidak beriman kepada takdir, dia merasa takut dengan ada saingan. Tapi orang yang iman kepada takdir, dia tahu Allah itu telah menetapkan berapa jumlah yang akan beli kepada kita. Ya. Kita tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Kenapa? Rizkinya kok udah dicatat sama Allah gitu. Sehebat apapun dikemasnya gitu kan, itu toko, bukan berarti kita tidak berusaha itu. Ya, nanti akan jelaskan di poin berikutnya. Tapi orang beriman tahu, orang yang beriman kepada takdir tahu. Kenapa? Karena ukuran rezeki kita itu udah ditetapkan. Banyak dan sedikitnya udah ditetapkan sama Allah gitu kan. Makanya dalam hadis tadi dikatakan, jangan takut wahai Abdullah bin Abbas, seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memudaratkanmu, maka mereka tidak bisa. Dengan 1000 cara, dengan 1.000.000 cara, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Kau orang yang punya iman takdir dengan dalam itu tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada tadi takut. Kemudian berikutnya apa? Beriman kepada takdir itu akan sampai kepada kesempurnaan akhlak mulia. Jadi kesempurnaan akhlak mulia. Apa yang dimaksud kesempurnaan akhlak mulia? Yaitu 2 perkara. Yang pertama, kalau dia mendapatkan sesuatu apa yang dia cintai berupa nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat kedudukan, nikmat harta, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Maka dia tidak akan ijabu bin nafas. Dia tidak akan bangga diri. Yaitu di sini apa? At-tawadu, akan tawadu. Kenapa? Karena sesungguhnya itu semua ketetapan Allah baginya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Kalau kita dapat hidayah, kalau kita dapat petunjuk, kita pun tidak sombong. Karena sesungguhnya hidayah adalah anugerah dari Allah. Kalau kita dapat nikmat,
Nikmat apa saja? Nikmat kedudukan, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat istri. Maka kita pun tidak sombong karena semuanya dari Allah. Dan yang kedua, apabila kita itu mendapatkan musibah, sesuatu yang kita benci dalam zatnya gitu ya, maka kita pun dianugerahi sifat sabar. Kenapa? Karena semuanya ketetapan Allah. Orang beriman kepada takdir, dia akan nerima. Dia akan sadar bahwa itu adalah ketetapan Allah. Bahkan para ulama kita mengatakan musibah bagi orang beriman harus dilewati dengan 3 hal. Sabar, hukumnya wajib. Ridho, hukumnya mustahab. Dan yang ketiga paling berat, yaitu asyukru alal masaib, yaitu bersyukur atas musibah. Bagaimana kita bersyukur atas musibah? Ya, para ulama mengatakan dengan 4 hal kita bersyukur pada musibah. Yang pertama, ketika musibah itu tidak lebih besar dari musibah yang menimpa kepada orang. Ya, kalau antum berdakwah dapat cibiran, melaksanakan sunnah dapat cibiran, antum bilang tidak seberapa dengan apa yang menimpa kepada Bilal bin Rabah, kepada Ammar bin Yasir. Kan belum ada di antara antum yang dipanggang gitu ya. Cuma dikatakan Wahabi. Wah, antum udah ngomong di media sosial ya. Nah itu kecil, nggak ada apa-apanya. Bilal bin Rabah, para sahabat. Maka kita katakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, di mana musibahku lebih rendah dari musibah yang menimpa kepada selainku. Ya, antum bayangkan saja dengan orang Palestina sekarang gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur akan musibah? Ketika musibah itu mengajari lisan kita untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Orang yang istirja itu dapat salawat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya gitu kan. Nikmat antum ketika dapat musibah, innillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat pahala. Yang ketiga, ketika dapat musibah dan diberikan anugerah berupa kesabaran, maka kita bersyukur. Kenapa? Sebab ketika sabar kita diberikan 2 pahala. 1, dihapus dosa kita. Yang kedua, diangkat derajat iman kita. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Maaf, yang keempat sangat penting, yaitu apa? Ketika musibah itu tidak menimpa kepada agamaku. Ya, makanya nanti saya akan jelaskan perinciannya. Musibah yang mengantarkan orang ke surga, tapi ada nikmat yang mengantarkan orang ke neraka. Coba aja orang-orang Palestina dapat musibah, tapi sejumlah mereka yang ikhlas tentunya diberikan karpet ke surga, mati syahid gitu kan. Kita yang di Indonesia ini dapat nikmat. Nikmat ini kita banyak orang mengantarkan ke neraka dengan hartanya, dengan kedamaiannya, pagi-pagi tidak bisa bangun gitu kan. Nikmat kedamaian, nikmat keteraman, banyak orang di Indonesia kita sekarang tidak bisa ngaji, tidak bisa belajar. Dengan bertambahnya customer itu kan, naiknya perusahaan sampai tidak bisa ngaji, banyak ikhwan yang tidak bisa ngaji. Berarti itu nikmat mengantarkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi orang beriman itu akan dianugerahi berupa akhlak mulia. Maka dikatakan ajaban lil amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Maka dikatakan sangat menakjubkan urusan orang mukmin, semuanya baik. Kalau ditimpa nikmat dia bersyukur, kalau ditimpa musibah dia bersabar. Jadi ini salah satu
buah beriman kepada takdir. Ya. Kemudian iman kepada takdir itu kita akhiri 2 poin lagi, 5 menit lagi. Apa? Manusia akan mengukur qadra nafsihi. Jadi manusia ini akan mengukur kekuatan dirinya. Plus kita akan mengakui azamatullah, rububiyatullah. Kita akan mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah, dan rububiyah Allah. Coba kita lihat ya. Sebesar apapun kekuatan orang, orang akan memahami dalam sepanjang hidupnya, ternyata tidak bisa berhasil dengan kekuatannya itu ketika Allah tidak mentakdirkan. Ya. Makanya tidak sedikit orang sekolah tentang ekonomi sampai ke luar negeri berijazah S3, dan dia mengemas usahanya itu dengan sistem yang tercanggih. Bangkrut itu ya. Tapi sejumlah orang yang mungkin ijazahnya cuma SD gitu kan, dan perdagangan dia tidak dikemas, didesain seperti dia, ketika Allah Ta'ala udah menggelontorkan rizkinya dan telah ditulis di Lauhul Mahfuz rizkinya, ya orang aneh-aneh saja ini dagangnya maju gitu ya. Dan kita juga terkadang paham rizki ya. Ada orang pergi ke pasar dari mulai malam, ada orang kan jam 3 udah ke pasar ya, sampai sore, nggak dapat untung. Antum diam di rumah, tiba-tiba ada orang ngirim makanan ke rumah gitu. Itu menunjukkan semuanya ulah dihitung Allah, takdir gitu ya. Dan di sini orang tidak akan ijabu binafas. Dia akan mengetahui akan keagungan Allah, kebesaran Allah, semuanya tahta mulkihi, tahta qadratihi, bahwa kita itu di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturan Allah, di bawah kehendak Allah semuanya. Kita tahu kan, ada orang yang berusaha mendatangi semua dokter untuk sehat, tapi Allah tidak mentakdirkan sehat. Dia sakit, meninggal dunia dengan sebabnya. Yang terakhir, ya, orang yang beriman kepada takdir dengan benar itu akan memberi motivasi untuk menempuh sebab. Jadi kalau ada orang yang bertawakal kepada Allah kemudian dia tidak menempuh sebab, itu tidak benar imannya kepada takdir. Kenapa? Karena kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna min tamami rububiyatihi wa 'azamati anna Allah taala ja'ala li kulli syai'in sababa. Fayalzam ala kulli 'abdin an yaslaka sababan. Di antara keagungan dan kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu plus dengan sebab dan akibatnya. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah Ta'ala khalaqal jannah faja'ala lil insani sababan liyaslukah wa anna Allah ta'ala ja'ala wa khalaqa an-nara wa ja'ala Allah ta'ala sababan liyaslukah. Allah menciptakan surga dan Allah ta'ala menetapkan sebab-sebabnya untuk mendapatkan surga. Allah Ta'ala menciptakan neraka dan Allah Ta'ala telah menciptakan sebab-sebabnya.
Semuanya lil husulil ala sa'adah lil sababi saqawah. Ada, Allah Ta'ala menyebutkan sebabnya. Makanya ditetapkan kasab. Ada kasab manusia itu, kasab, usaha. Maka barang siapa yang beriman kepada takdir dan dia tidak menempuh sebab, maka dia telah mencacati syariat Islam. Wa man salaka sabab biduni tawakkuli 'ala Allah faqad ta'ana fi tauhidihi. Jadi barang siapa yang beriman kepada takdir tapi dia tidak menempuh sebab, maka dia telah mencacati syariat Allah. Karena Allah menetapkan sebab-sebabnya. Ya. Dan barang siapa yang menempuh sebab tapi dia tidak beriman dan tidak bergantung kepada Allah, artinya beriman kepada takdir, maka dia telah mencacati tauhidnya. Mencacati tauhidnya, bahkan mencacati akalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akan sampai kepada uluwil himmah. Uluwil himmah itu orang yang punya motivasi tinggi dan tidak sederhana, dia punya motivasi tinggi dalam melaksanakan segala sesuatu itu. Ya, kita akhiri gambarannya begini. Kenapa setiap orang itu harus menempuh sebab? Dan ketika dia menempuh sebab, harus mengoptimalkan kekuatannya untuk menempuh sebab itu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah untuk menempuh segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, dan memintalah pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Al mu'minul qawiyyu khairum minal mu'min dhaif. Nah, ini ada 3 kalimat. Pertama, Urwah Al-Baqiri radhiyallahu taala anhu itu dikasih uang untuk membeli kambing akikoh. Dia beli kambing, dijual lagi dan dijual berlipat, sehingga pulang dengan bawa uang yang dititipkan kepadanya dan bawa kambing. Kata Nabi SAW, wahai Urwah, kamu ini pinter dagang kalau bahasa kita. Kalau kamu diberi segenggam tanah, akan pulang dengan segenggam emas. Jadi menunjukkan etos kerja, etos harapan para sahabat itu hebat. Gitu. Jadi etos. Yang kedua, Rifa'ah ibnu Rafi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul kasbil atyab? Qala amaru rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Jadi kata Urwah, maaf, kata Rifa'ah ibnu Rafi, wahai Rasulullah, kasab apa yang paling baik katanya. Ini tentang halal haram. Tapi menunjukkan orang itu kalau ingin rizki ya kasab gitu ya. Maka beliau mengatakan setiap orang yang usaha dengan keringatnya, dengan keahliannya. Ya, jadi petani, jadi tukang jahit, jadi tukang kayu atau apa aja. Dan yang kedua, jual beli yang mabrur. Menunjukkan orang yang beriman kepada takdir itu etosnya itu tinggi gitu. Etosnya tinggi gitu. Selalu. Terakhir, ini sahabat radhiyallahu taala anhum ketika perang Uhud, apa yang ditanya? Ya Rasulullah, kemana tempat kembali kami kalau kami meninggal dunia dalam peperangan ini? Maka Nabi SAW mengatakan ilal jannah, ke surga. Maka Anas bin Nadhr yang diabadikan dalam surah Al-Ahzab sebagai asbabun nuzulnya, ayat 23, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih.
dia berperang dan menghadap kepada musuh dan tidak lari dengan 80 luka di badannya, dan tidak ada satu luka pun yang lukanya dari belakang. Maka di sini menunjukkan al jannatu tunalu bi asbab. Jadi surga dicari dengan sebabnya, yaitu syaja'ah, rujulah. Dan harta dicari dengan sebabnya. Jadi surga dicari dengan sebabnya dan dunia dicari dengan sebabnya. Dan para sahabat memiliki etos yang tinggi dalam semua sebab itu. Masuk surga etosnya tinggi. Dunia etosnya juga tinggi. Dan ini contoh orang yang beriman kepada takdir. Jadi orang yang beriman kepada takdir tidak jadi malas bekerja. Orang yang beriman kepada takdir tidak jadi malas beramal. Mesti dia kuat bekerja. Dan dia juga adalah kuat dalam beramal. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan tadi sampai 6:30 ya, ada waktu 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Ustaz Abu Qatadah, amin. Amin. Yang ingin ulun tanyakan Ustaz, terkait dengan takdir ini, ulun meyakini bahwa Allah yang telah menetapkan segala sesuatu, dan juga Allah yang maha berkehendak. Allah juga telah menetapkan seorang hamba apakah kembalinya ke surga atau tidak. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, apakah Allah mampu, apakah Allah bisa, apakah dengan kehendak Allah seorang hamba yang ditakdirkan kembali bukan kepada surga, Allah merubahnya kembali kepada surga, Ustaz. Jazakallah khair. Yang ke neraka dikesurgakan. Kenapa Ustaz? Sudah ditakdirkan masuk neraka, maksudnya diubah menjadi ke surga. Nah, jazakallah khair. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan tadi, al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Itu bersatu gitu ya. Jadi tidak terpisah. Dalam arti kalau Allah berkehendak A, maka Allah tahu dan Allah mencatatnya. Jadi udah dicatat sebelum terjadi. Maka oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang berubah dari apa yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Itu maknanya. Jadi ketika Allah telah menetapkan kematian si fulan itu tidak akan berubah detiknya, menitnya, harinya, tahunnya. Karena takdir itu tidak akan berubah. Artinya takdir azali itu tidak akan berubah. Itu. Jadi itu bisa dikatakan, mohon maaf, salah pertanyaannya gitu. Jadi salah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya begini, yang sederhana biasanya, apakah
takdir bisa berubah atau enggak. Dengan alasan seperti kalau kita banyak sedekah dipanjangkan umur, silaturahim memanjangkan umur. Maka jawabannya sederhana. Semuanya bersama takdir. Dalam arti begini, Allah mentakdirkan orang itu silaturahmi dan Allah mentakdirkan orang itu panjang umurnya. Karena sebab dan akibatnya diciptakan Allah gitu. Maka dikatakan kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau Allah menetapkan si fulan panjang umurnya, maka Allah pun menetapkan sejumlah sebab-sebab yang dia tempuh. Ya, yang dia tempuh seperti apa? Silaturahmi. Sisi lain para ulama juga menjelaskan yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu ada tafsir lain. Artinya bukan dipanjangkan umurnya dalam arti panjang umurnya 60 jadi 90, tapi min jihati barokati umrihi. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umur itu dari sisi dari berkah umurnya itu. Karena ada orang yang panjang umur tidak berkah umurnya kan, tidak banyak amal soleh. Yang dimaksud ya dipanjangkan umurnya bahwa dia adalah dibanyakan amal solehnya. Yang kedua juga tafsir para ulama yang dimaksud dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan penyebutan namanya. Ya seperti kita kan menyebut Abu Hurairah, menyebut Imam Syafi'i, menyebut Imam Ahmad, menyebutkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dalam lisan manusia disebutkan dan pujian kepada mereka, dan itu yang dinamakan panjang umur gitu. Demikian juga dikatakan banyak harta. Banyak harta juga punya makna lain. Bukan berarti sangat banyak hartanya, tetapi apa? Berkah hartanya gitu. Ya, jadi itu maksudnya. Karena Allah, jika Allah mendaki, maka Allah mencatatnya, Allah mengetahuinya. Ya, tidak terpisah gitu. Tidak terpisah. Kemudian antara irodah dengan kudroh. Jadi irodah dengan kudroh. Apa itu irodah? Bahasa kita kemauan, keinginan. Kalau kudroh adalah kemampuan. Maka selalu bergabung. Karena ketika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah mampu untuk melakukan sesuatu itu. Tapi jangan ada pertanyaan. Ya. Seperti umpamanya apakah Allah maha mampu untuk menciptakan bumi tidak 6 hari? Ya. Maka pertanyaan ini salah. Kenapa dikatakan salah? Karena Allah telah mentakdirkannya 6 hari. Dan telah irodahnya 6 hari. Ya. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Tapi kalau bertanyanya apa hikmahnya Allah menciptakan bumi 6 hari? Menciptakan ya, alam ini 6 hari. Bisati ayamin. Hikmahnya sederhana. Agar kita semua menempuh segala sesuatu dengan fase gitu kan. Antum mendidik istri, antum mendidik anak gitu kan. Semuanya ada fasenya. Nggak ada yang simsalabim gitu kan ya. Allah saja menciptakan alam semesta ini dengan fasenya. Nah antum hidup juga mesti mengikuti apa? Fase itu hikmah gitu. Karena Allah Ta'ala mengendaki sesuatu dengan hikmahnya gitu. Ya, makanya antum berdakwah, antum menasihati orang, menasihati istri, mendidik anak. Ya, terlebih kemampuan anak juga kan kemampuannya diciptakan Allah bertahap. Dan yang sangat unik bagi seorang bapak dan guru, Allah menciptakan kudroh manusia berbeda-beda. Ya, maka antum jangan menyamakan kudroh manusia juga. Ketika anak ini umpamanya bisa menghafal apa? Satu muka. Antum tiba-tiba punya anak
cuma seayat sehari. Ya. Bapak yang bijak akan merasa nikmat dengan kedua anak itu yang berbeda, gitu. Karena kudrohnya berbeda. Ya. Demikian juga bakatnya berbeda. Bakatnya berbeda. Nah, saya pernah ke negeri orang, dan negeri ini negeri kafir, ke Jepang. Orang yang kakinya pincang itu dihargai tangannya, gitu. Ya duduk di kursi itu, dia mendesain dengan tangannya untuk mengecek barang-barang kan. Ya, itu kan elektronik ya. Itu pengecekan akhir bahwa itu layak dijual atau enggak. Ada error enggak itu di sistemnya. Itu diperiksa lagi itu. Ya, umpamanya kan barang-barang elektro itu yang kita tahu ya, komponen-komponennya itu sampai yang terkecil itu. Yang ngerjain semuanya orang cacat. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa dikerjakan tidak perlu dengan orang sehat fisik semuanya. Ada yang bisa berpikir dengan kepalanya saja kan itu. Tapi kalau ingin sukses jadi pemain bola, mesti yang kakinya sehat gitu kan ya. Artinya nggak mungkin orang yang punya kakinya letter O gitu ya, dia jadi Ronaldo gitu atau jadi Messi, enggak gitu kan. Dan semua takdir ini indah dalam kehidupan manusia, dan Allah Ta'ala menciptakan berbeda-beda, dan ini buah juga. Makanya salah satu orang yang beriman kepada takdir itu akan jadi guru yang bijak, jadi bapak yang bijak dengan kemampuan anak yang berbeda. Terakhirnya, mohon sabar sedikit. Ada orang tanya ke saya, Ustadz, anak saya ini tiba-tiba cakap main musik gitu. Kenapa ya? Jawabannya sederhana. Sebenarnya anak bapak ini banyak bakat gitu. Cuma bakat yang tereksplor itu bakat dia itu akibat orang tuanya tidak mengetahui bakat lain untuk bisa dikembangkan. Dan ini terlambat gitu. Bukan membenarkan musiknya, bukan. Sebenarnya pada anak itu banyak bakatnya. Cuma yang merespon pada bakat anak itu tadi gitu. Jadi terkadang anak itu punya ribuan bakat, tapi kita tidak tahu bakat anak itu dan tidak pernah juga pengen tahu. Tapi bapak kita umumnya di Indonesia, kita sebagai bapak itu memaksakan kehendak kita. Maka ada istilah dalam bahasa pendidikan, anak itu obsesi Anda atau harapan Anda. Kalau harapan itu artinya orang yang tahu kepada anaknya siapa anaknya. Kalau obsesi itu cita-cita bapaknya ingin dicapai sama anaknya gitu kan. Padahal anaknya bukan di situ gitu. Makanya banyak sejumlah teman-teman saya gitu ya di lapangan, ini ada orang keluaran ITB, teknik, jadi tukang jualan. Kenapa? Sebenarnya ustadz saya itu dari dulu itu dipaksa bapak saya gitu ke sini gitu. Jadi pedagang entrepreneur gitu. Ya. Apa yang didapat ya ada aja gitu kan. Saya jadi bisa IT, jualan dengan pakai IT. Tapi bukan jadi ahli IT kan gitu. Karena dipaksa bapaknya. Ya, itu mungkin juga faidah ya bagi kita ya untuk paham terhadap kemampuan gitu kan. Apa yang Allah takdirkan berbeda gitu. Ya. Tapi jangan dalil untuk maksiat, tentunya bukan. Ya. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Ta'ala, dalam hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam memahami takdir itu lurus gitu. Karena termasuk iman kepada takdir ini terkadang banyak orang yang menyimpang dan menyeleweng dan salah dalam menempatkan iman kepada takdir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.